Kalau kemudian perempuan ingin bersyukur kepada Allah itu tidak akan diterima sampai dia bersyukur kepada suaminya. Karena dalam satu riwayat An-Nasai kemudian Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Allah tidak akan pernah melihat seorang wanita ketika wanita itu tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia selalu membutuhkan suaminya setiap waktunya. Maaf ya kalau kaum hawa, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, kalau ibu sebelum dinikahin sama seorang laki-laki, syukurnya tergantung kepada ibu dan bapaknya. Kapan itu? Dulu sebelum nikah. Dan anak perempuan itu kalau dia solihah bisa menjadi sater hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Itu kapan? Kalau sebelum menikah. Tapi ketika ada seorang pangeran yang datang dengan kudanya lalu kemudian menghalalkan ibu-ibu, ibarat puitisnya kayak gitu, kemudian menghalalkan ibu-ibu dengan mengucapkan kalimat misaqan ghalidha, dengan kalimat ijab qabul yang dia sampaikan, semenjak saat itu berubah kedudukannya di dalam bersyukur. Dia tidak akan diterima syukurnya sampai bersyukur dulu kepada suaminya. Makanya sampai kemudian Rasulullah tadi bersabda, Allah itu tidak ada hajat untuk melihat seorang wanita, tidak mau melihat wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Saya bukan membela ya ibu ya, nanti jangan sampai ibu-ibu kesempatan nih suami saya ini habis. Bukan, ini hadis bukan untuk memperbudak, tapi hadis ini untuk menjelaskan. Makanya kedudukan seorang wanita kepada suaminya itu Masya Allah besar. Makanya sampai kemudian juga pahalanya juga besar. Karena sesungguhnya jihadnya wanita itu simpel, yaitu adalah bagaimana dia menjadi teman yang menyenangkan bagi suaminya dan bersyukur kepada suaminya. Enak betul ya jadi laki ya Ustadz? Ya enggak juga. Kenapa enggak enak? Karena sesungguhnya laki-laki yang semacam itu, kenapa? Karena tanggung jawab dia begitu besar di dunia, belum lagi di akhirat. Karena semenjak kemudian ibu itu kemudian dinikahi sama seorang laki-laki, semenjak hari yang pertama ketika nikahnya, contohnya hari Jumat, semenjak hari Jumat maka dia makan apa, pakai pakaian apa, yang Allah tanyakan bukan kepada istrinya, yang ditanya itu suaminya. Jadi bapak kalau hari ini mendapati istri kita ini pak makan bubur ayam ataupun lontong, kemudian sate atinya 4 tusuk, itu yang ditanya bukan istrinya tapi kita pak sebagai seorang suami. Hari ini, kemudian hari Ahad, hari Sabtu, istri mau makan ini, pakai pakaian ini, jilbabnya warna hitam, jilbabnya warna gelap biru, kemudian dia makan apa, yang ditanya itu kita pak nanti di hadapan Allah. Saking besarnya kedudukan suami kelak ketika di akhirat. Makanya kemudian Allah itu perintahkan, kalau ada seorang wanita lalu kemudian dia bersyukur kepada Allah, tapi maaf ya, syukurnya dia kepada Allah itu diiringi dengan suaminya yang bersedih memikirkan ulah dan perbuatannya, maaf, syukurnya dia frekuensinya sedang terganggu dan tidak mudah diterima oleh Allah ketika semacam itu. Makanya Masya Allah jihadnya wanita itu cuma satu, melawan perasaannya untuk khidmah kepada suaminya. Kamu tahu nggak siapa itu wanita penduduk surga? 3 sifatnya. Yang pertama al-walud, banyak anaknya. Yang kedua al-wadud, yang banyak cintanya. Yang ketiga, kalau terjadi pertengkaran dengan suaminya, dia yang pertama kali minta maaf. Sembari dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan berkata, la duku ghamsan hatta tardo. Saya tidak akan menarik tanganku sampai kamu ridho.